Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadhihil burhanu al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa taliqatil aghyar wa ala miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya agungkan, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang baru saja kita dengarkan nasihatnya Al-Habib Zaki bin Ibrahim Al-Gadri, dan juga yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Hussein As-Sigaf, dan seluruh para ulama yang hadir, para asatid, para sesepuh, para ajengan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan semoga beliau semuanya disehatkan ruhani dan jasmaninya oleh Allah. Amin. Allah berkahi umurnya. Amin. Allah berkahi rezekinya. Amin. Allah berkahi rumah tangganya. Amin. Dan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para jawara, para laskar yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada segenap keluarga besar Sohibul Hajah dan panitia yang telah mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya dan tenaganya untuk berlangsungnya acara ini. Semoga tidak ada halangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Sohibul Hajah yang punya acara dan juga seluruh panitia yang ikut andil untuk mensukseskan acara ini. Allah akan balas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan yang saya cintai, yang saya hormati, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Sudah selesai? Kalau ngomong saya ulang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengarkan sedikit. Semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masingnya. Amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita dalam rangka untuk memperingati tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram, yang mana ini bulan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah memiliki 12 bulan, dan 4 bulan dari 12 tersebut adalah bulan pilihan Allah, bulan yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 4 bulan itu, bulan yang paling dicintai oleh Allah adalah Syaharullahil Muharram, yaitu bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya setiap perbuatan dosa, maksiat, munkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat yang dilakukan di bulan Muharram akan dilipat gandakan azab dan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghormati bulan Muharram, siapa yang menghormati bulan Allah, Allah akan hormati dia, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa orang yang tidak menghormati bulan Muharram, dia berbuat dosa kepada Allah di bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dosa dan menghinakan orang tersebut. Wal'iyadu billah, semoga tidak termasuk orang-orang yang berbuat dosa di bulan Muharram. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah,
Di bulan Muharram banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang agung. Di bulan Muharram banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Tolong dengarkan, jangan ada yang ngomong. Di bulan Muharram disunnahkan oleh Nabi untuk memberi makan anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Maksudnya apa? Bukan cuman ngusap doang, dipanggil anak yatim diusap kepalanya, bukan. Kau usap kepala anak yatim, kemudian kau tanya keperluannya apa. Kalau mereka nggak punya pakaian, kau beri pakaian. Kalau mereka kelaparan belum makan, kau beri makanan. Kalau mereka nggak punya tempat tinggal, kau berikan tempat tinggal yang layak. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abal yatama wal masakin. Karena kita punya Nabi itu bapaknya orang-orang miskin dan bapaknya anak-anak yatim. Siapa orang yang cinta kepada anak yatim, Allah akan cintai dia karena mereka telah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu anak yatim. Siapa orang yang mencintai fakir miskin, kaum duafa yang lemah, maka dia akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya karena dia telah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara, ini bulan Muharram, khususnya besok hari Asyura. Asyura yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Di antaranya disunnahkan mengusap kepala anak yatim. Apa manfaatnya mengusap kepala anak yatim? Di antara manfaatnya kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatim fil jannah kahakatain. Dengarkan Bu, Pak. Aku dengan orang yang memelihara, yang mencintai, yang menjaga, yang memberikan pakaian kepada anak yatim di dalam sorga nanti, kata Nabi Muhammad, kahakatain, seperti dua ini. Fa'asara bisabbaba wal wusta. Nabi Muhammad mengisyarahkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Maksudnya apa? Orang yang di dunia suka dengan anak yatim, cinta dengan anak yatim, membantu anak yatim, memberi makan anak yatim, memberi pakaian anak yatim, maka kata Nabi Muhammad, aku dengan orang yang merawat anak yatim di dalam surga nanti seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Kalau pengen dekat dengan Nabi, pengen dekat dengan Allah, pengen duduk bersama dengan Nabi, maka cintai anak-anak ya, beri makan anak-anak ya, beri pakaian anak-anak ya, beri tempat perlindungan rumah kepada anak-anak ya. Paham? Sampai sini jelas? Jelas? Kalau pengen dicintai oleh Nabi harus mencintai siapa? Anak yatim. Harus menghargai siapa? Anak yatim. Harus kasih makan siapa? Anak yatim. Harus kasih baju ke siapa? Anak yatim. Harus kasih tempat tinggal kepada siapa? Anak yatim. Anak yatim. Yang kedua, disunnahkan di bulan Asyura besok, di bulan Muharram ini tanggal 10 Asyura besok tanggal 10, disunnahkan pakai celak mata. Kemudian pakai apa lagi? Memotong kuku. Potong kuku, pakai baju, pakai minyak wangi. Terus di bulan Asyura disunnahkan bagi keluarga, bagi kepala rumah tangga, bapak-bapak, untuk melebihkan rizki kepada istrinya. Contoh, kalau hari biasa istri dikasih 50.000, besok hari Asyura istri dikasih 500.000. Mantap. Sunnah itu ada dalam kitab. Kalau di hari biasa ngasihnya cuma 100, besok tanggal 10 ngasihnya 1 juta. 1 juta. Kalau hari-hari biasa makannya lauknya tempe, tahu, gorengan, apalagi otak-otak, ikan asin. Allah yahfad, 2020 masih makan ikan asin. Mungkin makan ikan asin. Besok
tanggal 10 Muharram disunnahkan makan yang enak untuk keluarga. Makan ayam, apalagi makan kambing, makan sapi. Ya terserahlah. Pokoknya lauknya beda dari hari sebelum. Kalau mampu. Ini enggak ada orang. Habib nyuruh kita ngasih makan keluarga yang enak-enak. Saya enggak mampu. Kita ngerampok aja yuk. Enggak boh? Nggak boleh. Enggak boh? Nggak boleh. Walaupun niat dan tujuannya baik, tapi didapat dari hasil yang tidak baik, maka hukumnya tidak boh. Nggak boleh. Paham bu? Ah. Paham bu? Besok ibu datang sama laki, Pak mana jatah gua? Habib bilang besok tanggal 10 jajan gua 500. Jajan gua 1 juta, jajan gua 2 juta, minta besok. Kalau nggak dikasih, bapak bukan ahlu sunnah, bukan cinta sama sunnah. Bapak bilang juga, iya saya kasih besok, tapi naikin juga levelnya saya. Iya enggak? Paham bu? Nah, dan di bulan Asyura disunahkan datang ke fakir miskin. Besok cari fakir miskin yang nggak mampu, kasih makan. Kasih makan dia semampu kita. Kita nggak bisa ngasih banyak, kasih semampu kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang paling afdal itu kapan? Sekarang. Zaman sekarang. Kenapa? Karena di zaman ini musim Covid, orang pada susah cari kerja, betul? Betul? Yang susah makin susah. Yang nggak punya kerja makin jadi pengangguran. Sedekah yang paling afdal adalah zaman sekarang, pas lagi kena COVID-19. Kau datangin orang-orang yang nggak mampu, kasih makan. Apa kata Nabi Muhammad? Inna lukmah fi batni ja'i afdalu min imarati sab'ina jami'. Memberi 1 suap makan kepada orang yang lapar, kata Nabi Muhammad, lebih baik daripada kamu bangun 70 masjid jami. Memberi 1 suap makanan kepada orang yang lapar lebih baik daripada kamu membangun 70 masjid jami. Tahu masjid jami? Tahu masjid jami? Tahu. Masjid yang gede yang bisa nampung orang ratusan bahkan ribuan, itu masjid jami. Orang yang ngasih makan fakir miskin, orang yang ngasih makan orang yang kelaparan, 1 suap saja pahalanya lebih baik di sisi Allah dibandingkan dia membangun 70 masjid jami. Enak apa enggak? Enggak. Enak. Enak apa enggak pahalanya? Enak. Agung apa enggak? Agung. Agung apa enggak? Agung. Besok cari orang yang enggak mampu, kasih Makan. kasih Makan. Bu, ngomong terus dari tadi. Bu, ngantuk nggak? Pokok kunci majelis itu tergantung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu diam, insya Allah yang lain bakal diam. Karena ibu-ibu yang punya kunci ini. Tapi kalau yang lain pada diam, ibu masih ngomong, oh suara saya kalah. Makanya digelar the power of mama. Ibu ini paling susah dilawan. Ibu bawa motor, sennya ke kiri belok kanan, gak ada urusan dia. Disalahin. Lu ngapain salahin gue? Sennya salah bu, yang kiri. Terserah gua dong. Lu anak muda, tahu apa sih? Gak mau disalahin, mama namanya. Biasalah mama. Jadi disunahkan di bulan Muharram, tanggal besok, tanggal 10 Asyura, itu mengusap kepala anak yatim, dan juga disunahkan puasa Asyura. Puasa nggak bu besok bu? Insyaallah. Puasa nggak? Insya. Anak-anak muda puasa nggak? Insyaallah. Insyaallah. Siapa orang yang puasa di bulan Asyura, maka pahalanya sama seperti ibadah puasa selama 1 tahun. 1 hari aja ibadahnya, 1 hari puasanya sama seperti pahala ibadah 1 tahun. Mau nggak? Mau nggak? Besok Puasa. bangunin lakinya yang punya laki, Pak puasa Pak. Nah saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah,
bulan Asyura, hari Asyura adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Banyak peristiwa-peristiwa keajaiban yang terjadi luar biasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam terjadi pada tanggal 10 Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabiullah Yunus bin Matta dari perutnya ikan paus, ikan hud pada tanggal 10 Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya Nabiullah Yakub yang buta karena ditinggal oleh putranya Nabiullah Yusuf selama 40 tahun. Buta mata beliau Allah kembalikan bisa melihat pada tanggal 10 Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam pada tanggal 10 Asyura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan juga pada 10 Asyura. Banyak hari-hari, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada tanggal 10 Asyura di bulan Muharram. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, selain kita dianjurkan untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi, mencintai fakir miskin, memberi makan fakir miskin, duafa orang yang lemah, maka juga di hari Asyura ini terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa, yang mana di hari Asyura ini kita seluruh umat Islam merasakan sedih, merasakan sakit. Kenapa? Karena di hari Asyura ini juga terbantai dan terbunuh cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, ahabballah man ahabba Husaina. Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Al-Husain, dan Allah benci kepada orang yang membenci Al-Husain. Pada tanggal 10 Asyura besok, hari di mana terbunuhnya cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Imamul Husain dan Imamul Hasan dipanggil oleh Nabi Muhammad, kemudian dicium. Imam Husain dicium di bagian leher, Al-Imamul Hasan dicium di bagian mulut. Imam Husain datang kepada umminya yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kemudian bertanya, wahai ummi, kenapa kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kakakku Al-Hasan di bagian mulut, sedangkan kakekku mencium aku di bagian leher? Sayyidah Fatimah berangkat pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, tadi Husain datang kepadaku, kemudian bertanya, wahai Umi, kenapa kakekku mencium aku di bagian leher dan mencium abangku kakakku di bagian mulutnya? Kemudian Nabi Muhammad menundukkan kepala dan menangis. Wahai Fatimah, ketahuilah Jibril datang kepadaku tadi dan membawa kabar yang memilukan, yang menyedihkan. Apa kabar itu? Wahai Fatimah, engkau lihat nanti kenapa aku mencium Al-Hasan di bagian mulut, karena nanti Al-Hasan akan mati melalui mulutnya. Maksudnya apa? Imam Hasan matinya lewat mulut, diracun bapak-bapak, ibu-ibu. Sedangkan Al-Husain dicium di bagian lehernya olehku, karena Al-Husain nanti akan mati dipenggal, disembelih oleh musuh-musuh Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Jibril alaihi salam suatu waktu juga datang menemui Nabi Muhammad membawa kain kafan. Satu, membawa kain kafan untuk Rasulullah. Kedua, membawa kain kafan untuk putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Yang ketiga, membawa kain kafan untuk Sayyidah Khadijatul Kubra. Yang keempat, membawa kafan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, membawa kafan untuk Al-Imamul Hasan. Yang terakhir, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mana kafan untuk Al-Husain?
Mana kafan untuk cucuku Husain? Kok tidak ada? Jibril menjawab, ya Rasulullah, Husain nanti mati, Husain wafat nanti tidak dikafani wahai Nabi Muhammad. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani. Apa wahai Jibril yang kau katakan? Dalam riwayat Jibril memberikan satu tanah, yang mana tanah itu diambil dari mana tempat Imam Husain akan terbunuh nanti. Ya Rasulullah, ini tanah aku ambil dari mana terbunuhnya Imam Husain nanti. Apabila tanah ini berubah menjadi merah, maka di saat itu cucumu yang tercinta Al-Husain akan mati di sana. Nangis Sayyidina Muhammad, nangis Rasulullah, karena tahu bagaimana tragedi nanti terjadi pembantaian kepada cucu tercintanya Al-Imamul Husain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Asyura, di bulan Muharram, tepatnya besok di hari Asyura, pemimpin para habaib, datuknya para habaib, yang mana dikatakan Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, dua cucuku ini Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Kalau kau nanti masuk surga, kau melihat pimpinan ahli surga. Siapa dari golongan anak-anak muda? Tiada lain, Sayyidina Al-Husain dan Sayyidina Al-Hasan. Besok pemimpin ahli surga dibunuh. Besok hari di mana dunia menangis karena kepergian Al-Husain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak sejarah ini tidak disampaikan oleh orang-orang, sehingga membuat umat tidak mengenal siapa Al-Husain, siapa Al-Hasan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, Husain minni wa ana min Husain. Ana silmun liman salamahum wa harbun liman harabahum. Aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan anak cucuku. Aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan Al-Husain. Dan aku akan memerangi orang-orang yang memerangi anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Engkau cinta kepada keturunan Al-Husain, maka engkau akan dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Amin. Sebaliknya engkau benci kepada keturunan Al-Husain, engkau akan dibenci oleh Allah dan Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Al-Imamul Husain pada saat itu dikepung di Karbala, Imamul Husain wafat di tanah Karbala. Karbala itu mempunyai dua kata, karbun wabala. Karbun artinya kesedihan, bala artinya bencana. Maksudnya apa? Pada hari itu terjadi hari-hari kesedihan dan bencana bagi orang-orang yang membunuh Al-Husain. Musibah bagi orang-orang yang membunuh Al-Husain. Laknat yang Allah berikan kepada orang-orang yang membunuh Al-Husain. Makanya disebut tanah karbun wabala, Karbala. Di tanah itulah menjadi saksi di mana cucu Sayyidina Muhammad, di mana cucu Rasulullah yang suka dicium oleh Nabi Muhammad, yang pernah menjadi tunggangan terbaik Nabi Muhammad. Waktu itu Rasulullah pernah menjadi teman daripada permainan Al-Husain. Imam Husain naik di pundaknya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia satupun yang berani naik di pundaknya Nabi Muhammad selain Al-Husain dan Ali bin Abi Thalib. Besok hari di mana cucu Rasulullah yang paling dicintai dibunuh. Ketika Al-Imamul Husain berada di satu padang, yaitu Karbala, di satu tempat di antara Irak dan Iran, namanya Karbala. Waktu itu Imam Husain punya anak, Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, Ali Al-Awsat. Ali Al-Akbar terbunuh, kedua tangannya terputus karena menjaga dan membela ayahnya. Ali Al-Asghar disebut Ali Al-Asghar karena beliau masih bayi. Waktu itu Ali Al-Asghar, anaknya Imam Husain, lagi haus, kelaparan.
Imam Husain berkata, adakah di antara kamu di hadapan orang-orang yang besok akan membunuh beliau? Beliau mengangkat putranya yang masih bayi, namanya Ali Al-Asghar. Adakah di antara kamu yang akan memberi minum kepada anakku Ali Al-Asghar? Adakah di antara kamu yang sudi memberikan makan? Mereka tidak menjawab. Mereka tidak menjawab memenuhi panggilan Imam Husain. Tetapi yang mereka berikan satu butir, satu buah anak panah yang diluncurkan sehingga menembus kerongkongan anak dan putra Imam Husain yang bernama Ali Al-Asghar. Allahu Akbar. Sedih kalau kita dengar anak Imam Husain diangkat. Adakah di antara kamu yang sedih melihat anak ini belum makan, belum minum, kehausan? Mereka tidak ngasih makan, nggak ngasih minum, maka yang malah yang dikasih adalah sebuah anak panah yang menembus kerongkongan Ali Al-Asghar. Sedih Imam Husain menangis, putranya masih bayi dibunuh dengan anak panah. Padahal yang membunuh ini Pak, Bu, bukan orang kafir, bukan. Orang yang membunuh Al-Husain, cucunya Rasulullah. Sholat subuh berjamaah masih di belakangnya Al-Imamul Husain. Kenapa? Disinilah ada permainan orang-orang munafik. Orang yang cinta kepada cucu Nabi Muhammad, mereka akan rela mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk keluarga Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang munafik, mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk membunuh dan menjatuhkan martabat keluarga Nabi Muhammad. Pada saat itu tinggallah seorang diri, anak dari Al-Imamul Husain yang bernama Ali Al-Awsat. Nama lainnya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dalam keadaan sakit di dalam tenda atau kemah, Sayyidina Ali berdiri dengan tongkat sambil gemetaran karena sakit. Seluruh anak laki-laki Imam Husain dibunuh. Seluruh anak laki-laki Al-Imamul Hasan dibunuh saat itu oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh yang ingin membunuh keluarga Nabi Muhammad. Tinggal seorang diri, Al-Imam Ali Al-Awsat, Ali Zainal Abidin, berdiri dengan sebuah tongkat di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, keluar dari kemah untuk membela ayahnya Al-Husain. Dicegah oleh bibinya yang bernama Siti Zainab. Kemudian berkata, wahai Ali, jangan, engkau nggak boleh berperang, ikut ayahmu, jangan, biarkan masih banyak saudaramu yang lain, jangan ikut-ikutan kamu masih sakit wahai Ali. Kemudian Siti Zainab mengatakan, andai kamu ikut berperang dengan ayahmu Al-Husain, maka nanti tidak ada keturunan lagi daripada Al-Husain, tidak ada lagi keturunan Rasulullah, karena engkau satu-satunya Bani Hashim, satu-satunya keluarga Rasulullah yang masih hidup belum dibunuh, cuma engkau wahai Ali. Kalau engkau maju ke medan perang, engkau akan dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Akhirnya Imam Ali nggak jadi ikut perang bersama ayahnya Al-Husain. Waktu itu saudara-saudara, Imam Ali masih umur muda. Waktu itu saudara-saudara, perempuan-perempuan daripada keluarga Rasulullah, para syarifah yang memiliki darah yang mulia kepada Nabi Muhammad, diikat rantainya diikat tangannya dengan kedua rantai, dengan sebuah rantai kedua tangannya diikat, ditarik, diseret bagaikan binatang. Siapa mereka? Begitu kejam perbuatan mereka kepada keluarga Nabi Muhammad. Bukankah alam dunia ini, alam semesta ini, sebab diamankannya oleh Allah dari bencana karena di dalamnya masih ada cucu dan keturunan Nabi Muhammad. Begitu tega mereka membunuh Al-Husain, sehingga saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok adalah hari di mana seluruh mata para sahabat meneteskan air mata karena telah terjadi sebuah kesedihan, pembantaian kepada cucu Maulana Muhammad, terjadi pembantaian kepada cucu Rasulullah. Besok adalah hari di mana terpenggalnya kakek kami Sayyidina Al-Husain disembelih oleh
Syamir bin Dzil Jausan, seorang pengkhianat yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi. Justru dia yang naik di dada Al-Husain, kemudian menggerek lehernya Al-Husain. Siapa orang yang menyakiti keluarga Nabi Muhammad, maka Allah akan mengazab dunia dan akhirat. Siapa orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, Allah cintai dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kakek-kakek kami sudah biasa dari dulu dibunuh. Contohnya besok adalah hari di mana kakek kami Al-Husain dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Karena beliau tidak suka dengan kezoliman, menentang segala pemerintah yang zalim, yang merugikan Islam. Kenapa kakek kami Sayyidina Al-Hasan dibunuh, diracun 40 hari, badannya bengkak membiru karena racun yang sudah dimakan oleh beliau, dikasih oleh musuh-musuh Allah. 40 hari badannya membengkak membiru, muntah, keluar usus-ususnya, mati Sayyidina Hasan. Kenapa beliau diracun? Saya punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lagi sholat subuh dibacok dari belakang kepalanya. Kenapa kakek-kakek kami dibacok dari belakang lagi sholat? Kenapa saya punya kakek datuknya Habaib diracun karena bela kebenaran? Kenapa saya punya kakek Al-Imam Husain Asy-Syahid fi Karbala dipenggal lehernya, digorok lehernya, disembelih lehernya? Kenapa kakek-kakek kami mereka dibantai? Karena mereka yang selalu berada di barisan paling depan membela Islam. Jadi para habaib, para anak cucu Nabi, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk kepentingan agama. Contohnya Al-Imamul Husain sampai rela dibunuh, dipenggal. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dibacok dari belakang. Al-Imamul Hasan diracun. Kenapa? Karena beliau tidak mau kezaliman menghantam kita punya agama, saudara-saudara. Beliau mengorbankan nyawanya, jiwanya, raganya, hartanya untuk Islam. Dan salah satu lagi, di zaman sekarang ada seorang sosok yang mewarisi keberanian Al-Imam Hasan dan Husain, yang mewarisi keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana dikatakan dalam syair, la fata illa Ali, saifa illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang setangguh dan sekuat seperti Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang tajam setajam seperti Dzulfiqar. Hari ini di Indonesia ada seorang sosok daripada keturunan Al-Husain yang mewarisi sifat keberanian Al-Husain, yang mewarisi keberanian sifat Al-Hasan, yang mewarisi sifat keberanian Ali bin Abi Thalib. Imamul Husain dikepung oleh puluhan ribu tentara. Beliau tidak mundur. Dan saat ini ada seorang sosok di Indonesia, walaupun beliau dikepung dengan gas air mata, walaupun beliau di sniper, walaupun beliau dihujat, walaupun beliau difitnah, walaupun beliau dikriminalisasi, walaupun beliau diintimidasi, walaupun beliau ditangkap, walaupun beliau digembosin perjuangannya, beliau tidak pernah mundur. Beliau tidak bisa disogok, beliau tidak bisa dimatikan perjuangannya. Yang hak disampaikan hak, yang batil disampaikan batil. Tidak bisa nego-nego dengan kebenaran. Bahwasanya kebenaran harus beliau sampaikan, karena kebenaran adalah pilihan Allah, pilihan Rasulullah. Siapa beliau yang mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya untuk Islam dan negara? Tiada lain. Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab adalah salah satu cucu daripada Nabi Muhammad yang saat ini mewarisi keberanian Sayyidina Al-Imam Hasan dan Husain. Oleh karena itu, wahai pemusuh-musuh Habib Rizik, wahai pengkhianat-pengkhianat negara, wahai pejabat-pejabat yang zalim, kami akan selalu
bersama Habib Rizik Syihab. Siapa yang menyakiti Habib Rizik Syihab? Siapa yang menyakitin para habaib dan ulama? Wallahi mereka akan berhadapan dengan umat Islam. Betul? 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 Siapa yang menyakitin ulama dan habaib, maka kita pecinta-pecinta Nabi Muhammad, kita yang suka hadir dalam majlis maulid, kita akan siap hadiahkan nyawa kita, darah kita untuk membela ulama dan habaib. Betul? Betul? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Saudara-saudara, mencintai Habib Rizik sama seperti mencintai Al-Husain. Mencintai Al-Husain sama seperti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci Habib Rizik sama seperti membenci Al-Husain, dan membenci Al-Husain sama seperti membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya saudara-saudara, jawab yang kompak, jawab sama-sama. Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka wajib apa tidak? Wajib. Mencintai beliau wajib apa tidak? Wajib. Menjaga beliau wajib apa tidak? Wajib. Kalau khianat, kurang ajar sama beliau, dosa apa tidak? Dosa. Dosa apa tidak? Dosa. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Saya mau tanya sama Habib Rizik. Habib Rizik berjuang bela negara, bela Islam. Kira-kira dapat uang apa enggak? Enggak. Dapat uang apa enggak? Enggak. Jadi presiden apa enggak? Enggak. Pernah rugikan negara? Enggak. Pernah rugikan rakyat? Enggak. Sampai sekarang kita punya imam Habib Rizik belum bisa pulang ke Indonesia. Kita doakan semoga pemimpin kita yang zalim Allah hancurkan mereka. Amin. Allah binasakan mereka. Amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya sama yang hadir, cinta enggak dengan imam besar Habib Rizik? Cinta. Cinta enggak dengan habaib yang ada di Indonesia? Cinta. Sayang enggak dengan beliau? Sayang. Pengen jumpa dengan Habib Rizik? Pengen. Kalau ada yang benci sama Habib Rizik, menghina Habib Rizik, kurang ajar enggak itu orang? Kurang ajar. Kurang ajar enggak itu orang? Kurang ajar. Yang kompak, kurang ajar enggak itu orang? Kurang ajar. Kurang ajar enggak itu orang? Kurang ajar. Saudara-saudara, waktu itu ada sebagian kelompok yang rela, yang menghina, yang mensobek-sobek, membakar foto Habib Rizik. Tapi saya sayangkan kepada aparat Indonesia, penegak hukum, yang mana mereka mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Justru mereka tidak menegakkan hukum seadil-adilnya. Betul? Betul? Betul. Kemarin yang demo bakar foto Habib Rizik ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Jawab yang kompak, ada nggak? Ada. Yang injak-injak foto Habib Rizik ada nggak? Ada. Yang ludahin foto Habib Rizik ada nggak? Ada. Yang bilang Habib Rizik sampah ada nggak? Ada. Ditangkap nggak sama polisi? Enggak. Dimasukkan ke penjara nggak? Enggak. Ditangkap nggak? Enggak. Ditangkap nggak? Enggak. Oh, giliran partai PDI, bendera PDI dibakar, langsung datangin semua polisi, tangkap itu yang bakar, cari siapa yang nyuruh. Giliran Habib Rizik dibakar, nggak ada yang mau nindak daripada hukumnya. Adil apa enggak? Enggak. Adil apa enggak? Enggak. Adil apa enggak? Saudara-saudara, saat ini kita dikumpulkan di majelis, satukan hati kita, satukan langkah kita, karena ini akhir zaman di mana PKI mulai merongrong kita punya negeri. Andai kata ulama terus-terusan dikriminalisasi, andai kata ulama terus-terusan dibantai, dipenjara, kalian wahai pemuda Islam, angkat senjata, bela ulama sampai siap jaga ulama, siap jaga Habib Rizik, siap lindungi Habib Bahai, siap jaga Habaib di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andai jaga ulama terus diancam ditangkap, maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau ditakut-takutin nanti mau dibuang ke laut, maju apa mundur? Kalau bela habaib, bela ulama nanti dibuang ke laut, maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur?
Kalau nanti ditembak, maju apa mundur? Maju. Maju apa mundur? Maju. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Kayak kejadian 4.11. Yakin? Yakin. Lu pada lari. Kejadian 4.11, andaikan terjadi lagi orang sini, andaikan bela Islam, mau apa enggak? Mau. Mau apa enggak? Mau. Siap apa tidak? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Allah? Siap. Kalau nanti diancam, ditembak dari jauh, tetap mundur apa maju? Maju. Maju apa mundur? Maju. Jawab yang kompak, maju apa mundur? Maju. Yakin? Yakin. Aparatnya banyak. Lawan. Maju. 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 Jawab yang kompak, maju. Maju. Musuhnya pakai sniper. Maju. 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 Pakai basoka. Maju. 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 Maju terus. Maju. Musuhnya pakai samurai. Maju. 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 Ribuan musuhnya. Maju. Anti tembak musuhnya. Maju. Kebal musuhnya. Maju. Maju terus. Maju. Maju terus. Maju. Maju terus. Maju. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Siap mati? Siap. Siap mati? Siap. Saya mau tanya semuanya, jawab yang kompak. Siap mati untuk Allah? Siap. Siap mati untuk Allah? Siap. Siap tegakkan syariat Islam? Siap. Siap berjuang di bawah komando Habib Rizik? Siap. Siap berjuang di bawah komando Habib Bahar? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap hancurkan musuh Islam? Siap. Siap hancurkan musuh negara? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikan bawal buah terong, Cakep. mereka jual, kita borong, betul? Betul. Umat Islam jangan cari ribut, betul? Tapi kalau mereka yang pasang duluan, mereka yang nyerang duluan, orang Islam maju apa mundur? Maju. Maju apa mundur? Maju. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, tolong anak-anak muda sekarang rapatkan barisan, jangan sibuk nongkrong, belajar sama ulama, dekat dengan ulama, hormatin orang tua, minta ridho orang tua, ibadah yang banyak, dan satu, sedia golok yang tajam. Mantap. Siap? Siap. Siap. Mana sapu jagat? Siap nggak? Siap. FPI siap nggak? Siap. Yang hadir siap nggak? Siap. Semuanya siap nggak? Siap. Asa golok yang tajam siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Andai ada panggilan jihad, turun apa enggak? Turun. Turun apa enggak? Andai ada nanti seruan jihad dari habaib ulama, berangkat apa enggak? Berangkat. Berangkat apa enggak? Berangkat. Berangkat apa enggak? Berangkat. Betul? Betul. Kalau ada seruan jihad, datengin orang tua, cium kakinya, Bu, Pak, relaikan saya, ridoin saya mau berjuang sama habaib. Betul? Betul. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. Kalau anaknya mati masuk surga, anak itu diberikan oleh Allah kemuliaan. Dia boleh bawa masuk 40 keluarganya, saudara. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak yang mati syahid di jalan Allah, anak itu berdiri di pintu surga. Ya Allah, saya ingin ibu saya masuk surga, ya Allah. Ya Allah, saya ingin bapak saya masuk surga, adik saya masuk surga, istri saya masuk surga, anak saya masuk surga, keluarga saya masuk surga. 40 dia boleh masukin ke dalam surga, saudara. Nikmat gak kira-kira? Kira-kira berani apa takut bela Islam? Berani. Berani apa takut untuk mati syahid? Berani. Siap mati syahid? Siap. Siap mati syahid? Siap. Tapi jangan mulai duluan, setuju? Setuju. Jangan bakar-bakar duluan, setuju? Setuju. Kalau mereka udah bakar duluan, nyerang duluan, sudah main obrak-abrik duluan, maka kita semua satukan tekad, satukan barisan. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur walaupun satu langkah. Siap apa enggak? Siap. Siap apa enggak? Siap. Siap apa enggak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Orang Sukabumi siap bersatu. Siap. Siap bersatu. Siap. Siap dukung perjuangan FPI. Siap. Siap dukung perjuangan sapu jagat. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara, terakhir sebelum saya tutup dengan doa, ini ada air dari Habib Bahar bin Smith dari Pondok Tajul Alawiyin.
harganya 10.000. Yang punya rezeki lebih hanya Asyura nih. Sunnah membantu orang lain yang gak mampu. Kita bantu Habib Bahar untuk mungkin masalah pondok dan lain sebagainya, dengan niat semoga Allah melancarkan rezeki kita semuanya. Allah bantu saudara kita khususnya Habib Bahar, Allah bantu juga keperluan urusan dunia akhirat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti ada yang bagiin dari anak-anak FPI, bantuin anak-anak FPI sama sapu jagat. Sekarang lu bagiin air aja FPI sama sapu jagat. Nanti bagiin pedang kalau udah tiba waktunya. Mantap. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Sambil qasidahan, setuju? 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 Allahu Akbar. Prajurit Pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, jangan ada yang berdiri, duduk. Jadi ntar bagian airnya biar gampang. Belum saatnya berdiri. Kalau udah perang nanti berdiri. siap, Majlis duduk dulu. Betul? Betul? Jangan ada yang berdiri. Siap? Siap? Tenang, siap? Kondusif, siap? Takbir. Allahu Akbar. Prajurit Pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, lampu HP di depan. di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Para pemuda Kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimang darah berdarah, dalam menjadi saksi di sisi Allah mati syahid adalah hari raya. semua. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur Walau satu langkah. Wahai para pejuang, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata. lawanlah, Kejayaan menanti kita. Kejayaan menanti kita. maju semuanya. Maju ayo terus maju, habisi
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salibir ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salibir ummah minal afati wal nikmah. Wa min hadi wa min ummah bi alil bahri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cinta habibahan, cinta habibahan, maju terus pandang mundur sir wala takhir. Cinta habibahan, cinta habibahan, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Tugasku mengayomi, tugasku mengayomi, Pak Polisi, Pak Polisi, bebaskan guru kami. Cinta habibahan, cinta habibahan, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Cinta habibahan, cinta habibahan, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Cinta habibahan, cinta habibahan, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Tugasku mengayomi, tugasku mengayomi, Pak Polisi, Pak Polisi, bebaskan guru kami. Cinta habibahan, cinta habibahan, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Cinta habibahan, cinta Habib Rizik, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Cinta Habib Rizik, cinta Habib Rizik, maju terus pantang mundur sir wala takhir. Semua angkat tangan takbir. Sukabumi siap bersatu, siap jaga ulama, siap jaga Islam, siap bela Allah, siap bela negara, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil. Sebelum pulang kirim Fatihah dulu sama satu teman kita yang tadi awal saya punya acara kecelakaan daripada ketua umum Bikers Subuhan, namanya Ridwan ya Ridwan, bener. Beliau lagi sakit, itu sekarang masih belum sadarkan diri. Karena cintanya sama habaib, cintanya sama kiai, ulama, beliau rela ngawal walaupun beliau harus kecelakaan hari ini. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Allah ganti kesedihannya dengan kesenangannya. Amin. Allah jadikan istrinya diberikan kesabaran yang tangguh. Amin. Diberikan keistiqomahan untuk selalu berjuang di jalan Allah. Amin. Dan semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Berkah Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi susulan jamil anbiya wa syuhada wa salihin wal awliya wal malaikatul muqarrabin aina kan wa halal arwahum min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila jamil awliya وأحبابنا الكرام ومشايخنا الكرام في هذه البلاد الإندونيسيا وببركتهم وبشفاعتهم أن يشفي مرضاه صاحب المرض رضوان اللهم اشف مرضاه شفاء عاجلا لا يرد بعده سقما ولا ألما بجاه طه الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.